Oke, selamat datang kembali. Mungkin Anda baru aja keluar dari ruang rapat ya, masih deg-degan gitu habis presentasi ide baru. Nah, pertanyaannya sekarang, habis momen penting itu, terus gimana? Dapat lampu hijau? Atau, atau enggak? Kerjaan kita tuh belum selesai loh. Hari ini kita mau coba bahas mendalam nih, langkah-langkah penting setelah presentasi itu. Kita ambil panduannya dari Harvard Business Review, fokusnya gimana sih cara ya menyikapi momen ini, apapun hasilnya. Yuk kita bedah bareng. Oke, pertama nih, gimana kalau jawabannya tidak? Pasti rasanya agak gimana gitu ya, kecewa mungkin. Pasti ada rasa itu. Tapi jangan langsung mikir idenya jelek. Iya, betul itu. Seringnya ini bagian dari apa ya, strategi perusahaan aja. Menghindari resiko yang ya mungkin belum pas waktunya, atau ada prioritas lain. Benar. Dan sering lupa nih, tujuan proposal itu kan nggak cuman biar diiyain, Ah, iya juga ya. tapi lebih ke ngasih info lengkap biar pimpinan bisa ambil keputusan terbaik buat perusahaan. Oke, oke. Masuk akal. Jadi yang paling penting, langkah pertamanya, cari tahu dulu kenapa ditolak. Itu kuncinya ya. Kenapanya? Betul. Minta feedback yang jujur, yang spesifik kalau bisa. Nah, panduan HBR ini ngasih beberapa contoh nih. Misal, kalau alasannya bukan prioritas saat ini, Oke. jangan langsung nyerah gitu aja. Coba tanya, apa sih yang bisa bikin ini jadi prioritas? Proaktif ya. Atau mungkin tawarin, gimana kalau kita coba pilot project kecil dulu buat buktiin potensinya? Itu bagus. Menunjukkan kita nggak gampang mundur dan percaya sama idenya. Terus ada skenario lain kan? Misalnya, sumber daya nggak cukup. Nah, ini juga sering nih. Kalau ini, jangan langsung dibuang proposalnya. Sayang banget. Disimpan aja gitu. Simpan baik-baik. Kan kita nggak tahu ya, mungkin beberapa bulan lagi tiba-tiba ada budget tambahan. Oh iya bener, kayak contoh GE itu ya. Betul, tiba-tiba ada dana di telah tahun. Kalau kita udah siap, proposal udah ada, wah itu kesempatan emas. Antisipasi. Oke, oke. Terus yang ini nih agak tricky kayaknya. Nggak sejalan sama strategi baru. Nah, ini kesannya kayak mentok ya. Iya, kayak udah, ya udah deh. Padahal belum tentu. Justru ini bisa jadi peluang loh. Peluang gimana tuh? Coba dipikirin lagi idenya bisa diadaptasi nggak? Biar malah cocok sama strategi baru itu. Contohnya? Misalnya, fokus perusahaan geser dari pasar Amerika ke Eropa. Terus inisiatif Anda awalnya buat Amerika. Oke. Bisa nggak ditweak sedikit biar relevan buat pasar Eropa? Jadi malah mendukung arah baru ya? Tepat. Dan biasanya, pimpinan itu lagi cari-cari proyek yang bisa langsung jalan buat dukung strategi baru. Kalau Anda bisa cepat adaptasi, wah, Anda bisa jadi yang terdepan. Wah, iya juga ya. Jadi, tidak itu belum tentu akhir ya? Belum tentu. Bisa jadi awal dari penyesuaian atau pembelajaran. Nah, sekarang kita ke sisi yang lebih enak didengar nih. Kalau jawabannya, ya. Hahaha, nah ini dia. Pasti senang banget ya. Seneng, boleh. Tapi jangan lama-lama euforianya. Kenapa gitu? Karena seperti kata panduan HBR itu, ini tuh baru gerbang awalnya. Awal dari kerja keras implementasi maksudnya? Persis. Justru di sini tantangan sebenarnya dimulai. Bener juga sih. Nah, apa yang perlu diperhatiin banget pas dapat ya? Detail persetujuannya. Baca baik-baik. Ada syaratnya nggak? Seringnya ada syarat ya, kayak anggaran dipotong gitu. Nah, itu dia. Sering banget ya-nya itu bersyarat. Misalnya, oke jalan, tapi budgetnya separuh ya. Waduh. Ingat analogi tangki bensin tadi. Kalau bensinnya cuma setengah, ya jangan harap nyampe tujuan yang sama jauhnya kan? Harus realistis berarti ya? Banget, realisme jadi kunci. Kalau budget dipotong, kita wajib hukumnya ngobrol lagi soal targetnya. Maksudnya, manfaat atau hasil yang dijanjikan juga disesuaikan. Harus. Jangan sampai kita udah janjiin A, B, C, D dengan budget penuh, terus budgetnya dipotong, tapi kita tetap maksain janjiin A, B, C, D. Itu resep gagal. Jadi komunikasi lagi ya kuncinya. Transparansi. Dan akan sangat membantu kalau, bahkan sebelum presentasi, kita udah siapin beberapa skenario. Oh, jadi udah ada plan B, plan C gitu ya soal budget? Iya, anggaran penuh hasilnya gimana, anggaran 75% gimana, 50% gimana. Ini nunjukin kita udah mikir mater. Oke, mantap. Terus, setelah ya didapat dan detailnya udah jelas, apa lagi? Momentum, jangan sampai hilang. Begitu dapat lampu hijau, langsung gerak. Pendekatan bertindak, belajar, membangun itu ya? Betul. Cepat mulai, cepat belajar dari prosesnya, cepat bangun hasilnya.
Mungkin langsung tunjuk PIC-nya siapa, langkah konkret pertamanya apa minggu ini. Biar nggak keburu dingin mesinnya ya. Persis, kecepatan dan kejelasan di awal itu penting banget. Nah intinya nih, baik hasilnya ya atau tidak, follow up itu wajib banget hukumnya. Jadi nggak berhenti setelah presentasi selesai gitu aja ya. Sama sekali nggak. Kalau iya, segera bikin tata kelola tim yang jelas, siapa ngerjain apa, kapan deadline-nya, gimana monitor progresnya. Biar terstruktur ya. Betul. Kalau tidak, ya jangan didemin juga. Pakai feedback tadi buat perbaiki ide atau cari celah adaptasi kayak yang kita bahas tadi. Terus menaruh sama stakeholder itu kunci banget. Jadi, intinya jangan sampai deh ide bagus itu nguap gitu aja. Cuma gara-gara kita nggak ngelola fase setelah presentasinya dengan baik. Tepat sekali. Setiap hasil itu adalah langkah berikutnya. Jadi, jelas banget ya, perjalanan sebuah inisiatif itu nggak berhenti pas kita keluar dari ruang presentasi. Hasil apapun, ya atau tidak, itu cuma ya pembuka babak baru aja. Babak yang penuh langkah strategis selanjutnya. Nah, mungkin ini jadi pertanyaan buat Anda renungkan nih. Gimana caranya Anda bisa secara proaktif ya, memanfaatkan momen pasca presentasi ini, apapun hasilnya. Gimana biar momen ini jadi batu loncatan? Entah buat belajar, buat ngembangin ide lagi, atau malah buat kasih kontribusi lain yang nggak terduga ke organisasi Anda ke depannya. Pertanyaan yang bagus banget untuk refleksi. Oke deh, terima kasih banyak udah menyimak pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya ya.